Yo teman-teman, kembali lagi sama Mas Bay di sini dan di depan kita sudah ada Apple iPhone 8 Red Edition yang sudah kita unboxing kemarin. Dan sesuai janji Mas Bay kemarin, hari ini kita akan membahas tentang spesifikasi, performa, dan kelayakan device ini, kelayakan smartphone ini di tahun 2020 akhir menjelang tahun 2021. Kita akan bahas tentang chipset, terus juga kemampuan-kemampuan dari HP ini, juga terkait dengan desain dan juga tentang layar dan lain sebagainya. So, langsung aja kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas prosesor dan juga chipset, juga kemampuan dari HP ini untuk mengerjakan berbagai macam aplikasi. Untuk chipset dari HP ini dibekali dengan prosesor Apple A11 Bionic dengan aplikasi 10 nanometer, dan untuk saat ini menggunakan iOS 14.2. Sebenarnya HP ini sudah di booking sama orang, sudah mau dijual. Namun sebelum dijual aku mau membuat review dulu tentang HP ini seperti apa. Dan sementara ini masih menggunakan iCloud milik saya, milik Mas Bay. Terus juga sudah beberapa diinstal aplikasi untuk mengetes bagaimana fungsinya HP ini untuk kemudian hari atau untuk di tahun 2021. Seperti yang sudah Mas Bay bilang tadi, dengan dibekali chipset Apple A11 Bionic dengan aplikasi 10 nanometer, masih sangat ngebut untuk tahun 2020 akhir. Dan Mas Bay perkirakan nanti pada tahun 2021 juga masih sangat-sangat bisa diandalkan iPhone 8 keluaran tahun 2017 ini. Sangat-sangat bisa diandalkan. Kemarin juga sudah, ini lagi mode pesawat, kemarin sudah dicoba untuk bermain Mobile Legends, bermain PUBG, bermain PES juga, namun sudah beberapa aplikasi sudah dihapus. Itu mengalami user experience yang sangat-sangat enak, tanpa ada lagging, tanpa ada frame rate yang ngedrop, jadi semuanya berjalan dengan lancar. Jika kalian ingin melihat performa dari iPhone 8 ini, kalian bisa melihat di review video David Gadgetin, mungkin juga di iTech punya Kak Indra. Itu mereka juga membahas tentang performa HP ini jika digunakan untuk bermain game, juga untuk mengedit video dan lain sebagainya. Kemarin juga sudah mencoba untuk menggunakan InShot, menggunakan VN untuk edit video, edit foto, menggunakan Lightroom juga tanpa ada lagging dan berjalan dengan baik. So, Mas Bay prediksikan untuk tahun 2021 mendatang, iPhone 8 keluaran tahun 2017 ini masih sangat-sangat layak dan sangat-sangat mumpuni untuk digunakan pada tahun-tahun mendatang. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang layar, ukuran, dan juga desain dari iPhone 8 keluaran tahun 2017 ini ya. Yang pertama kita akan membahas tentang layar atau display. Jadi iPhone 8 ini menggunakan Retina IPS LCD dengan 620 mm nits, dan ukuran dari iPhone 8 ini adalah 4,7 inch, sangat compact untuk dipegang dengan satu tangan, bisa dijangkau atau bisa dijangkau oleh jari jempol kalian dengan nyaman, dan juga untuk dua tangan juga masih enak banget untuk digunakan. Lalu untuk resolusinya adalah 750 kali 1334 pixel dengan rasio 16:9 dengan kerapatan 326 ppi. Dan juga untuk desainnya, kita akan bahas desainnya. Untuk iPhone 8 ini hampir sama dengan iPhone 7 dan berbeda tipis dengan iPhone SE 2020. Yang membedakan iPhone 8 ini dengan SE 2020 adalah, ini tentang desain ya, adalah tentang logo Apple yang diubah agak ke bawah atau agak ke tengah di SE 2020. Selain itu, untuk perbedaan dengan SE 2020 adalah di segi kamera. Sama-sama menggunakan single lens, akan tapi di iPhone 8 ini tidak ada teknologi deep effect atau tidak bisa menghasilkan efek bokeh seperti iPhone SE 2020. Dan juga prosesor dari SE 2020 sudah menggunakan Apple A13 Bionic, sedangkan iPhone 8 ini menggunakan chipset
Apple A11 Bionic seperti itu. Untuk desainnya ini masih ya bisa dibilang mengikuti zaman sih. Tapi ada beberapa orang, ini tergantung perspektif kalian ya masing-masing. Ada beberapa orang yang tidak terlalu menyukai layar dengan jidat dan dagu seperti iPhone 8 ini. Tapi juga ada orang yang masih nyaman-nyaman aja dengan desain yang bisa dibilang jadul seperti ini. Karena pada iPhone 6, iPhone 6s, 7, 8 desainnya hampir sama seperti ini semua teman-teman. Ada jidat, bezel kanan kiri, dan juga ada bagian dagu beserta dengan home di bawahnya. Tapi menurutku ini dengan keluaran iPhone 8 warna merah memberikan efek yang elegan dan juga memberikan efek yang mewah juga terhadap iPhone 8 ini ya. So nggak ketinggalan zaman banget lah, masih bisa bersaing dengan desain-desain yang sekarang ini kita lihat di pasaran. Seperti itu. Dan menurut Mas Bay ini masih sangat bisa direkomendasikan untuk tahun 2021 terkait masalah layar dan juga ukuran serta desain dari iPhone 8. Kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke kamera ya teman-teman. Kamera belakang dan kamera depan. Jadi kamera belakang ini menggunakan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan 1,8 dan ada fitur PDAF dan OIS. Sedangkan untuk di selfie kamera atau kamera depan menggunakan resolusi 7 megapiksel dengan bukaan 2,2. Itu sudah ada fitur face detection, SDR dan panorama juga. Untuk video dari kamera belakang ini bisa mencapai 4K dengan rate 24, 30 dan 60 fps. Dan sedangkan untuk kamera depan menggunakan 1080p dengan 30 fps. Dan untuk hasil fotonya atau hasil videonya kemarin baru coba, masih bisa diandalkan banget dari saturasi warna, dari komposisi warna juga masih sangat-sangat ideal untuk dipakai di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Ya seperti iPhone pada umumnya, sangat bisa diandalkan untuk kepentingan media khususnya foto, video, dan juga mungkin kalian yang biasa update Instastory dijamin tidak ada patah sedikit pun, tidak ada nge-lag sedikit pun, lancar. Apalagi yang suka bikin video di Instastory ya, kalian pasti nyaman banget dengan menggunakan iPhone 8 di tahun 2020 akhir, nanti juga menjelang 2021 juga masih sangat-sangat kompeten untuk digunakan teman-teman. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah tentang baterai. Nah, menurut Mas Bay, baterai di iPhone 8 ini adalah sebuah kekurangan untuk device ini ya, karena dimana sudah banyak sekali device-device yang menggunakan baterai lebih dari 3000 atau bahkan sudah ada mencapai 6000. Ya idealnya sih 4000 sampai 5000 ya untuk ketahanan baterai sekitar 1 harian atau 1,5 harian. Tapi untuk iPhone 8 ini masih menggunakan kapasitas baterai sebanyak 1821 mAh saja, yang membuat iPhone 8 ini tidak terlalu tahan untuk digunakan 1 hari penuh. Tapi dengan penggunaan yang normal atau penggunaan media sosial, chatting dan lain sebagainya, tidak digunakan untuk take video, tidak digunakan untuk main game, itu masih bisa digunakan hingga sekitar 16 jam. Kemarin Mas Bay sudah mencobanya. Tapi jika digunakan untuk bermain game, untuk edit video dan lain sebagainya, atau digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berat, iPhone 8 ini hanya bisa dipakai sekitar 6-8 jam saja. Dan untuk kalian para Instagramer, para netizen yang ingin menggunakan iPhone dengan nyaman atau tidak sering charge, tidak membawa powerbank kemana-mana, Mas Bay sarankan menggunakan yang plus series ya, karena
Yang Plus series itu baterainya lebih besar dan lebih awet pastinya, dan juga pasti bisa lebih diandalkan lagi daripada yang non Plus series. Akan tapi jika kalian tidak terlalu suka dengan ukuran yang besar dan sudah nyaman dengan ukuran yang seperti ini atau ukuran 4,7 inch seperti Mas Bay gunakan ini, kalian harus mengorbankan atau mengikhlaskan kapasitas baterai yang kecil tersebut, sekitar 1821 mAh saja. Akan tetapi di channel YouTube Kak Indra di iTech Live itu sudah banyak cara dimana kita bisa menggunakan baterai di iPhone 8 ini atau di iPhone-iPhone yang lainnya yang menggunakan iOS 14 dengan cara mematikan beberapa aplikasi yang bisa mengoptimalkan daya tahan baterai hingga jangka waktu yang lebih lama, teman-teman. So, silakan kalian tentukan sendiri. Jika kalian nyaman dengan kapasitas baterai yang seperti itu, dengan menggunakan iPhone 8 atau iPhone 7, iPhone SE yang ukurannya seperti ini dengan merelakan kapasitas baterai yang bisa dibilang kecil itu. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dulu review dari iPhone 8 di tahun 2020 akhir menjelang 2021 menyangkut tentang prosesor, chipset, kamera, dan baterai yang bisa Mas Bay sampaikan di video kali ini. Semoga bisa membantu kalian jika ingin menggunakan iPhone 8 ini di tahun 2021 mendatang. Ini sangat Mas Bay rekomendasikan untuk kalian yang suka dengan body compact. Bisa digunakan dengan satu tangan dengan kecepatan yang masih bisa diandalkan di tahun 2021 mendatang. Namun dengan beberapa kekurangan, beberapa catatan, yaitu yang paling utama adalah baterai dari iPhone 8 ini yang menggunakan daya 1821 mAh saja, yang bisa dibilang dibandingkan dengan device lain dari sekarang. Oke, teman-teman, seperti itu review dari iPhone 8 Red Edition ini. Selama Mas Bay gunakan satu hari ini, sangat-sangat bisa digunakan dan sangat-sangat mumpuni untuk media sosial, untuk game, dan juga untuk editing. Sangat-sangat bisa dan sangat-sangat andal sekali untuk simpulkan untuk iPhone 8 ini masih bisa digunakan dan masih mumpuni sekali jika digunakan di tahun 2021. Seperti itu, teman-teman, video dari Mas Bay. Semoga bisa membantu kalian menentukan device kalian di tahun 2021. Semoga kalian selalu sehat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, jaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Like, dislike, komen terserah kalian karena itu hak kalian, dan jangan lupa untuk selalu menyalamkan salam Mas Bay kepada orang tua, saudara, dan kerabat kalian dimanapun kalian berada. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and God bless.